Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah di akhir badrimu ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat skriber Madatu, skriber dari Cindo Channel, Abah Otong, dan banyak Turima ya, sama Mat Pompong ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di channel kami ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti dari Madatu, kalian subscriber semua bisa melihat apa yang terjadi hari ini dan hari esok. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersama kita akan mendapatkan rahmat dan hidayahnya ya, di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa Madatu ucapkan selalu tegakkan sholat dan berbanyak selawat, karena dengan sholat dan berselawat kita akan terhindar dari segala bala dan bencana, dan dilimpahkan rahmat serta rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah, nama Datu di sini mendoakan kepada skriber kalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Datu. Alhamdulillah. Aku sempat cari-cari Mbak Datu tadi ini. Mbak Datu dia lagi hutan ini. Ya, sekarang ini Mbak Datu sengaja tadi memanggil Opong lewat tadi jalannya. Iya Mbak Datu, makanya aku sempat memenuhi. Apa yang diminta dari Mbak Datu sekarang ini begini, Bang Opong. Iya. Mbak Datu ini sekarang ini berpindah dari hutan ke hutan hanya karena preman-preman jalanan ini yang tidak benar. Mereka sengaja ingin mencari keributan. Kalau Mbak Datu sampai menyerahkan sebuah pusaka ini, maka keadaan kita akan lebih parah lagi. Dunia akan menjadi sengsara oleh mereka. Iya benar Mbak Datu. Sedangkan begini, kita bisa mengalahkan mereka, tapi kalau kita kalahkan mereka, sedangkan mereka anak buah mereka akan menghancurkan penduduk yang ada di sekeliling sini. Benar. Itu yang sekarang ini. Nah, yang kedua, sengaja aku memanggil Bang Opong, tidak aku panggil lagi Matomblo, karena Matomblo kemarin sudah luar biasa. Dia sudah Apa menipu. sebenarnya Mbak Datu terjadi dengan Matomblo rupanya sudah bersekutu lagi dengan Maha Esa. Sekarang sudah banyak spiritual yang sudah bersekutu dengan Maha Esa. Dan Opong sudah tahu sendiri bagaimana sekarang Bek sudah dirayu lagi. Uyut Pinotorogo hanya diiming-imingi seorang putri. benar? Benar. Sebuah apa? Nah, ini memang tidak mungkin. Ya silakan. Ya karena ini Mbak Datu ya, ini sedikit Mbak Datu, mungkin kalau Opong ini datang ke sini kan Mbak Datu telah Ya alhamdulillah. berpuasa, jadi sengaja Bang Opong membawakan sedikit untuk Mbak Datu berpuasa. Ya bila kata itu jadi ada sedikit sedikit lah. Ya alhamdulillah ya. Ya, karena Opong kedatangan Opong dengan dipanggilnya Mbak Datu ke sini, mungkin Mbak Datu mau menjelaskan semua yang telah terjadi. Bahkan Opong dengar juga Mbak Datu ya, kalau Maha Esa dengan Bunga Gaib akan mengambil pusaka Mbak Datu ini, akan diberikan mereka untuk menumbangkan bangsa Lampung. Nah inilah yang Opong khawatirkan. Itulah yang aku tidak
melepaskan pusaka ini. Sedangkan skreber kita semua tahu, skreber itu sudah semua berpesan kepada diri, jangan sampai rumah Datuk tergoyahkan oleh tingkah laku Bulaga dan Mahesa ini. Cuma kita harus tetap bersekutu. Ini mau jangan sampai kita tergoyah. Ya, makanya sempat mau menyempatkan tadi sebenarnya banyak sekali halangan karena Mbak Datuk Tapi ngomong-ngomong Bang Ompong ke semari tidak dilihat semua mereka. tidak sama sekali. Alhamdulillah. Ya. Mereka tidak mengetahui kalau Ompong sempat mengunjungi Mbak Datuk karena Mbak Datuk sempat berkomunikasi dengan Ompong. Mbak Datuk ingin berjumpa Iya, dengan benar, makanya Abang Ompong sempat Ya. datang ke sini. Benar. Apalagi Mbak Datuk berpuasa. Ya. Ya inilah sempat Ompong belikan tadi sedikit. Iya. Mbak Datuk Alhamdulillah. Ini mungkin berbuka nanti. cukup untuk sanggup ini Iya, Mas. Madatuk di sore nanti ya, menjelang azan maghrib. Jadi masalah Matomblo ini sebenarnya apa Mbak Datuk? Karena aku belum mendapatkan cerita yang pasti gitu kan, mungkin Mbak Datuk sudah mengetahui. Ini begini, Matomblo waktu itu dia kan kusuruh untuk mengambil uang. Uang itu tidak banyak, nominalnya cuma 1 juta. Namun alasannya dia balik dari bank, ada warga yang melihat dan diikuti orang. Ternyata yang mengikuti itu Bulaga dan Mahesa. Memang aku lihat dia seperti buta darah. Aku tidak tahu sama sekali kalau Matomblo sudah bersekutu. Jadi uang itu tidak sampai ke tangan Mbak Datuk. Tidak sampai kepada Madatuk. Uang itu habis di hantam mereka. Mereka ini sengaja ingin Madatuk ini mati kelaparan di hutan, berpindah dari hutan dan ke hutan. Itu maunya mereka. Ya, jangan sampai Mbak Datuk ya. Mereka ini kan kalau kita biarkan apalagi sekarang ini banyak sekali seperti Bulaga sudah mengadu domba, antara sudah menjelekkan kita sesama kita, Iya. para sahabat-sahabat. Dia mengadu domba kita berarti makanya kalau sempat Ompong didengar bahwa kita semua ini sekarang ini sudah diadu domba dengan Benar Mahesa sekali. dengan Bulaga ini. Jadi maka itulah kata Ompong, makanya Ompong mendengar kalau bisikan dari kuping Mbak Datuk mendengarkan bahwa ada satu panggilan dari Mbak Datuk, makanya Ompong jauh-jauh untuk menyempatkan mendatangkan Alhamdulillah. Mbak Datuk. Tapi itulah Mbak Datuk yang Ompong pernah mendengar ya, karena Ompong jauh dengan Mbak Datuk ya. Iya. Katanya mereka mau merebut pusaka Mbak Datuk ini. Nah inilah pusaka ini jangan sampai kalau bisa jatuh ke tangan mereka. Iya, itulah yang tidak Kalau sampai jatuh ke tangan mereka kita tidak tahu mereka akan mempergunakan pusaka Mbak Datuk ini dengan cara nanti. memang iya. Memang Bulaga ini ya, menyusun rencana ini memang sudah lama sejak dia sudah bertobat. Kenapa? Karena dia bertobat sudah sempat mencuri madu bangkai 60 botol. Rupanya madu tersebut dimanfaatkan sama Bulaga ini di saat dia dalam keadaan terdesak oleh kita, bahkan bisa muntah darah dari kita, tapi dengan sekejap 2 hari dia sudah sehat kembali. Liciknya Bulaga. Jadi tidak termasuk dengan Bulaga juga Bang, karena Ompong juga pernah mendengar Mbak Datuk ya, istilahnya sampaian dari para saudara-saudara kita ya, katanya Mak Datuk sempat dihajar uyut. Seperti apa kejadian Nah ini? itulah kejadiannya. Kejadian itu begini. Kan aku sudah bilang kepada Uyut, aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di antara kita. Kenapa? Karena aku menganggap kau sebagai orang tua. Kau lebih tua dariku. Artinya kau sudah mengenyam asam garamnya. Benar. Artinya dia sudah lebih tahu bagaimana duduk persoalan. Tapi dia hanya terkecoh oleh seorang perempuan. Dia tergelincir. Iya, Ompong juga sempat mendengar bahwa ada sosok seorang janda yang bernama Reni. Iya. Nah Reni ini sempat dilamarkan juga oleh Uyut, tapi dengan bersama Bang Udin juga. Ini yang tidak masuk bagaimana logikanya. Itu juga yang dilakukan. Ini sebenarnya yang utama itu pelakunya ini Masa ya Mahesa di atas, tapi Udin botak ini yang dulu dihasut sama Iya. Mahesa dan Bulaga. Udin botak lah yang menghasut Uyut. Ki Uyut untuk menjual tanah-tanah yang diduduki. Alasan tanah itu tanah bangkai, tapi dia yang menduduki selama ini. Itu akan dijual. Sama si rencana mereka. si Rencana Uyut ini. mereka. Bahkan sekarang ini aku dengar bahwa Mahesa ini mendatangkan pembeli-pembeli yang luar biasa pun Allah di kota. Kita harus mencegah Mbak Datuk kalau sampai itu kan apalagi itu kan tanah pemberian dari Bang Uyut. Ini
Uyut bersekekeh ingin menjual itu karena dia sudah mengimpi-ngimpikan ingin mendapatkan Reni tersebut. Reni. Bahkan aku menasihati, apa kata Uyut? Kamu iri, mana tuh? Allah Akbar. Kamu tuh iri pada dirimu. Kenapa Uyut jadi seperti berpikiran seperti itu Uyut ya? Karena aku sudah ada yang mau, sementara engkau masih sendiri. Itu katanya. Kalau bahasa itu mana Dia- cemburu. Iya, begitu. Allah. Dia merasa mencokakkan diri dia, seolah-olah dia itu sudah mendapatkan putri sementara aku belum. Kenapa Uyut begitu? Hampir saja aku mencabut keris pusaka, Jangan. tapi itu tidak terjadi. Jangan sampai terjadi ya, karena Itulah kisah. juga saudara kita. Ya, itulah mengulas cerita kisahku bersama Uyut sampai pelarianku sekarang ini tidak bisa lagi menentukan mana spiritual yang bisa dipercaya atau tidak percaya lagi. Inilah kesulitan luar biasa. Ya karena apa Maratu ya? Karena si Ulaga ini sudah mempengaruhi semua daripada saudara-saudara kita. Iya, itulah. Subhanallah. Bahkan Bang Bek juga sempat didatangi oleh Bung Laga ini, katanya dia menyampaikan berita itu kalau Ompong dengan yang lain-lain ini sudah menjelek-jelekan Bek. Nah, itulah Ini kan sudah satu adu domba buat kita yang semua. jelas saat ini, Bang Ompong. Kita harus benar-benar kuat. Kita satukan satu kekuatan. Jadilah kita bagai karang. Walaupun diterpa ombak, kita harus tetap tegar. Itu saja. Ya mudah-mudahan saja dengan kejadian-kejadian apa yang selama ini kita rasakan ya, kita akan menemukan satu titik terangnya. Ini sepertinya kayak cuma sedikit, kayak cuma Tidak apa-apa, tidak apa. nasi dan air minum, karena Saya Abang juga kan tahu sangat kalau berterima Aki kasih. kan berpuasa, Saya sangat berterima kasih. karena Aki berpuasa ini kan ada suatu ibadah juga Ki, yang harus Aki Karena ini jalankan. bulan Rajab, sudah kewajiban kita untuk berpuasa. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita akan terhindar dari segala itu yang kita inginkan saat ini. Subhanallah. Ya mudah-mudahan saja ya kita semua ya selalu dalam lindungan Allah ya. Iya. Karena banyak sekali cobaan ataupun ujian Benar dari sekali. Allah kepada kita. Ompong, jangan kau pikir kau sudah bersekutu lagi dengan mereka. Ki, sabar Ki, aku tidak seperti itu Ki. Aku sudah aja tidak tahu. Kenapa mereka seolah-olah mengikuti? Dia Nah, sudah ini bekerja lagi. sama dengan kami. Tidak perlu kau Untuk hasut meroyok dengan kau. Hah? Benar tidak Bunaga? Benar sekali. Ki. Mana tuh? Jangan percaya dengan ucapan mereka mana tuh? Mereka menghasut kita mana tuh? Buktinya kami sampai sini. Kenapa mereka ada di sini? Maisa, Muraga, tidak perlu kau sampaikan ucapan yang tidak benar kepada Mandatu. Jangan kau hasut dengan Mandatu dengan Kau jangan berpura-pura. Kau ikut dengan kami. Hah? tidak Mandatu. Tidak seperti itu Untuk Mandatu. meracunkan dia. Tidak Mandatu. Dia Pantas saja Mandatu tidak mati kelaparan. Rupanya ada donatur juga yang mengantar Apa air ini? minum dan Ini nasi. makanan. Beza. Saya tidak rela bila kau makan nasi itu. Hah? Biar kau mati. Biadab kau Beza. Hah? Aku bisa payah untuk memberikan Mandatu ini untuk Mandatu berbuka berpuasa. Sudah kami bilang. Hah? Kami tidak rela dia makan. Biarkan dia mati perlahan. Apa kau bilang? Biarkan dia mati perlahan. Kau bilang biar Mandatu masih mati berat. Semua itu tidak akan kami biarkan, Maisa. Ya, nasi seperti ini. Kalian seenak-enaknya saja. Nasi apa ya? Aku ingin berpuasa. Makanya Ompong Ternyata Mat Ompong selama ini yang ini mengantarkan hanya makanan. nasi. Nasi, lihat. Hanya nasi seperti ini. Kalian seenak-enaknya saja. Nasi seperti ini. Ini kue cilut pakai ekor. Biadab kau. Kurang ajar kau Maisa. Ha? Aku bisa payah untuk memberikan Mandatu untuk berdia-dia berbuka puasa. Mandatu lagi ibadah. Sadar tidak kalian ini? Biarkan saja. Ah. Biarkan dia mati kelaparan. Benar tidak Bunaga? Kapan kalian seperti ini? Sampai keris semua itu bisa kami miliki. Itu tidak mungkin terjadi. Aku dan Ompong tetap ingin bersatu. Biarkan. Saat ini kalian ada di Walaupun depan mata spiritual kami. yang lain sudah kalian pengaruhi, tapi kami tetap akan bersatu membela kemenangan. Jalak seta 90% sebentar lagi akan ikut kita Mas. Bulaga, aku ingatkan kepada kau ya Bulaga. Tidak perlu kau aku dombakan seperti ini. Kami tidak pernah mengadu domba. Seandainya keris itu bisa kami miliki saja. Sudahlah.
Kalau keris itu bisa kita miliki, siapa pun nanti bisa kita bunuh. Ini yang tidak kami inginkan kepada diri kau, Bulaga. Bulaga. Karena suatu niat yang ada buruk pada diri kalian itu. Niat kalian ingin semuanya, keinginan kalian suara terwujud. Itu yang kalian inginkan. Kami tahu kehebatan Matompong. Anda punya jurus yang amat sangat dahsyat, jurus Raja Wali kami tahu Matompong. Kami pun tidak bisa menganggap remeh diri Anda. Tapi kalau Anda cuma menghalangi perjalanan kami, memberikan makanan dan minum kepada Madatu, dengan amat sangat terpaksa, Aku tidak akan pernah harus berhenti. ada pertumpahan darah di sore hari ini juga. Kau kira kami ini semua akan mengikuti apa yang kalian ucapkan? Dan apabila pusaka itu sudah kami rebut, giliran pusaka kau yang akan kami rebut. Mengerti kau? Naga Mas Muman. Ada pusaka tidak akan pernah ucapkan berikan kepada kalian. Kalau keris dan naga emas disatukan, kita akan bisa memegang kawasan dunia persilatan. Iya, Benar Bung Laga. Jangan sampai pusaka. Semua pusaka spiritual akan kami rebut. Selama kami masih ada di dunia ini, maka itu tidak akan terjadi. Katakan kalian mau atau tidak mau. Sebenarnya pada itu dia sudah bersekongkol dengan kami. Aku tidak mungkin mencerita. Buktinya kami sampai sini. Cukup, Maisa, Bulaga. Kau tahu, tidak perlu kau masuk pada dengan ucapan seperti itu. Tidak perlu usahlah. Enggak ada manfaat dan gunanya buat kalian. Kau semua di balik dalam semua ini. Ki Uyut sudah gila saat ini atas ulah kalian, Bulaga. Kau juga, Bulaga. Banyak Ki Uyut. Udin botak si pelontos, Matomblo, ya, terus setan abang, telah bisa kami rekrut semua. Inilah yang tidak akan pernah dibiarkan. Aku dengan Mak Datuk tidak akan pernah diam atas ulah dan perilakuan kalian terhadap kalian seperti ini, ya. Bibirmu berkata seperti itu, tapi hatimu meronta-ronta inginkan dolar-dolar Amrik ini. Aku tidak peduli dengan dolar-dolar yang diberikan oleh kalian. Buraga, sebentar lagi Gus Arya, Bang Rio, Beb, Kirabat, kita rasa semua. Kirabat bersaudara dengan Samiun itu. Biar kalian terpecah belah. Apa mau keinginan kalian? Itu sebuah pertanyaan dan jawabannya bukan jawaban anak SD. Keris, Serahkan. pusaka naga emas, serahkan kepada kami. Wis pusaka dan naga emas itu yang ada pada Madatu dan pada diriku. Semuanya itu sama sekali tidak ada wujud yang akan kami berikan sedikit pun kepada kalian. Bulaga, Maisa, lebih baik urungkanlah niat kalian itu sebelum niat semua yang kalian inginkan itu akan terlambat. Dan ku katakan kepada kalian juga bahwa keris dan pusaka naga emas itu bukan tuah kalian. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi. Dan gembar-gembornya ternyata Madatu juga punya naga puspa juga sebenarnya. Berarti disembunyikan selama ini. Ia memang sudah mengetahui semuanya. Kita jangan sampai cecunguk ini masih berdiri di muka bumi ini. Inilah orang yang pertama yang harus kita lakukan. Pantas tidak mati kelaparan Madatu. Iya. Ada penyokongnya Ngasih-ngasih yang makan. menghantarkan makanan minuman. Kami tahu Bulaga karena beliau sedang berpuasa. Kami makanya kamu sengaja memberikan Puasa makan. Rajab. Puasa Rajab katanya. Hah? Tidak apa-apa. Itulah yang kami lakukan. Apabila kami di saat berpuasa saat ini Madatu sedang menjalankan ibadah puasa, tapi beliau tidak pernah merintih dan mengeluh sedikit pun. Walaupun perut dia lapar, tapi dia tetap sehat walafiat. Serahkan saja Madatu. Cepat serahkan. Serahkan kepada kami. Keris itu. Itu tidak Agar kami tidak mengejar-ngejar kalian lagi. Daripada kau mati kelaparan. Siapa yang disebut mati lapar? Madat. Maratu. Tanpa uang daripada kalian, yang uang kalian Maisa. berikan semuanya. Madatu tidak akan menakan kelaparan. Uangmu yang ada di koper tadi, kalau perlu bawa tunjukkan kepada mereka agar mereka silau men. kami tidak Mau akan kan? sini. Hah? Mau. Tidak. Kami tidak peduli seberapa banyak uang kalian yang kalian miliki. Mau segunung, mau sekontainer uang yang kalian miliki, kami tidak akan pernah peduli. Hidup kau saja masih mengontrak. Miskin kalian ini. Bayang kau, Kau sudah miskin sombong. kau yang tidak sombong, Mau uang tidak kau? Ajar Om. Tidak perlu kasih bersifat argumen. Memang kami butuh dengan segala uang itu, tapi uang itu hasil yang kami dapatkan dengan hasil jerih payah, tidak seperti uang yang kau dapatkan. Yang penting hidup mewah, mengerti kau, ompong. Perlu hidup mewah. Daripada kau mengontrak.
Buat apa kemewahan dalam dunia? Hah? Tapi setelah mati kau tidak tahu apa yang dibawa Mahesa. Bung Laga, Ya, karena kau belum juga. merasakan, ya. Karena belum merasakan ya. Nikmat Sebenarnya dunia. Mbak Datu satu paket bukan hanya dolar-dolar, tapi Markona pun satu paket dengan uang-uang itu. Markona akan saya siapkan. Tapi Mbak Datu menolak mentah-mentah. Munafik dia, tidak perlu dengan Sudah berapa Saya lama jual kau masa tidak ini. berkencan dengan wanita? Hah? Semenjak almarhum istri kau. Jangan kau tanyakan itu. Tanyakan itu. Tidak ada laki-laki. Matompong, perlu Anda ketahui. Seperti yang Perdi saat ini sedang bersama Janggar, anak kesayangan dari Mbak Datu. Ya. Janggar sekarang tidak akan sungkan-sungkan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan perlu kau tahu dan perlu kau garis bawahi. Bung Laga, Mak Datuk tidak sendiri. Ompong siap mati demi Mak Datuk. Hah? kau dengarkan itu. Antara murid dan Walaupun anaknya saat ini sudah mengancam Kau bisa dengarkan itu. Mak Datuk, kau tahu. Kami tahu Ferdi juga anak. Hah? Dan setelah itu kau pesantrenkan. Tapi apa yang terjadi? Saat ini dia memang dia juga akan mengejar kau. Hah? Kau tahu? Karena kau ada sosok ayah yang tidak benar buat Ferdi. Ferdi akan kami hasut, Ompong. Akan menjadi jahat. Akan membantai kalian semua ini. Kau, wah. Mungkin kau tadi makan kopi. Dia mengejek kita. Iya. Kami bukan sekedar mengejek kau, Mesa. Kau mengejek saya berdarah. Serahkan ke Solo. Kami ini tidak mau tidak Kristen. Apa perlu kalian siram dengan air di muka kalian? Matompong. Mungkin kalau orang-orang yang masih berojol mungkin wajar kata takut seperti itu. Tapi Anda sebenarnya bukan lawan kami kalian berdua. Lawan maupun tidak lawan, hidup di dalam dunia ini kita sesama manusia sama. Tapi setelah di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kau perlu ketahui, Bung Laga, ha? Suatu saat kita akan kembali kepada beliau. Kalau kalian Dengarkan itu. satukan pedang naga emas dengan setan gober ini, entah mungkin kami akan lari tunggang langgang. Saking hebatnya kami tahu kehebatan dahsyatnya keris setan gober dan pedang naga emasmu itu. Sudah, Abdullah. Jangan kau sia-siakan hidupmu di dunia ini. Kami tidak ada gunanya. Kau hanya akan membawa bencana kelak di saat engkau berbaring tanpa nyawa. Kami beri dua pilihan. Mati kelaparan atau serahkan itu keris. Aku bilang, Memang kau tidak. Mati kelaparan. kalau ku siram dengan air ini, mau kau siram dengan air ini, nah, kau sebut dengan Jangan sampai ini terbang. Nih. Meratu, dia rupanya membawa pisau ikulnya di bawah Meratu. Memang kita harus pada kali buatan dari pisau ikul itu memang ya, luar biasa Meratu. Karena Kau kenapa menganggap benturan remeh dengan- Mahesa sehingga pedang naga emasmu kau tinggalkan. Sayang 1000 kali sayang. Mat ompong yang dibangga-banggakan oleh para subscriber yang begitu disayang-sayang namun harus tewas bermandikan darah sore hari ini. Kau tahu Laga, mati dan hidupku bukan kau yang menentukan, bukan kau juga Mahesa yang menentukan. Hah? Tahu kau lebih baik cernak dengan otak kalian yang baik-baik. Hah? Kami hanya melaksanakan kematian kau. Dengan tangan kami. Mengerti kau? Mungkin kematianku akan selalu akan di tangan kalian. Tapi setelah kematianku, kalian perlu kau tahu. Kalian akan menerima semua akibat dan Banyak perbuatannya. bacot. Saudaraku banyak. Mat ompong ini Mahesa memang perlu diberikan pelajaran Mahesa. Dia berlagak pilon, sombong, keras kepala, ngeyel sama dengan Madatu ini. Munafik, seolah-olah tidak perlu dengan uang dengan wanita. Memang guna hidup sudah ngompal. Lihat paha mulus sedikit, Sudah miskin. Tapi belaga so hebat seperti kau. ulat nangka kalau lihat paha mulus sedikit. Kelepar gitu. Coba serahkan itu. Ya, Mana tuh? otak kau. Karena apa? Sehingga kau bisa punya 7 istri. Kami tidak sama dengan kau Laga. Tapi bukan gak adil. Hanya takdir yang memisahkan kami. Bungset kalian. Atau si Bek, kami sekap, kami butuh. Butuh apa? Kami baru. Oh, ini butuh apa? Kau tidak bisa bicara baik-baik lagi, Mas ya. Dia sering main colo. Hati-hati Mahesa. Dia sering main colo. Tidak perlu kau paksakan. Mana tuh untuk menyerahkan pusaka itu. Beliau tidak akan pernah menyerahkan pusaka itu. Hah?